Baik, yang pertama Pak Wilano. Pak Wilano, ini Pak, ini ada namanya. Selanjutnya Pak Ahmad Sarita. Yang berikutnya Pak Haji Mahmud. Terima kasih Pak Haji. Baik. Selanjutnya Pak Suryono. Terima kasih Pak Suryono atas informasi dan informasi yang Anda dapatkan. Terima kasih. Selanjutnya yang terakhir untuk motor ini Pak Dik, silakan Pak. Kayaknya sih saya minta maaf, jangan lihat namanya, lihat penyerahannya aja. Minta maaf. Minta maaf, gitu. Ini memang semalam memang sengaja, namanya diganti sengaja biar lebih seru. Kalau nama aslinya enggak ya enggak terlalu. Baik, mari kita semua. Izin putar dulu Pak. Paling izin putar dulu Pak. Oke Pak, sebelum turun izin Pak Sopri mungkin ada. Baik, terima kasih semuanya ya para finalis dan rakyat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak pada para senior-senior dan Pak Suryono yang telah memberikan semangat motivasi bagi kita semua. Akan tetapi karena keterbatasan waktu sehingga kita akan istirahat sebentar, kemudian kita akan mulai acara Al-Quran Syafa. Kita akan selesaikan dulu. Setelah itu kita akan ada acara diskusi bersama. Jadi saya minta panitia untuk perpanjang waktu gedung ini sampai jam 3. Ya. Semalam saya dibantu Bapak Yupi ya, yang berdiri, yang silakan. Beliau ini nanti di bidang ekspor impor. Jadi teman-teman yang ingin diskusi tentang ekspor impor bisa dengan beliau. Kemudian Pak Hari berdiri. Pak Hari ini teman seangkatan saya, beliau juga ada sekolah di Jababeka. Beliau ini menawarkan kepada kita untuk kolaborasi. Sekolah beliau muat 1.000 siswa. Jadi yang LPKSO yang ingin bergabung atau misalnya siang sekolah, malam LPK atau apa, itu bisa kolaborasi dengan beliau. Dan tentu saya yakin teman-teman juga ingin ngobrol dengan senior-senior di sini. Jadi saya minta bantuan kepada tim Media Center dalam waktu dekat ini akan membuat acara seperti podcast. Nah, kalau pertemuan seperti ini kan akan waktunya panjang ya. Kita akan adakan podcast di KPX Nusantara, yaitu nanti secara bergiliran berkunjung ke beliau-beliau seperti ini untuk memberikan motivasi ilmu-ilmunya untuk teman-teman di kemudian hari. Jadi untuk hari ini kita akan selesaikan dulu acara agenda yang dibuat oleh panitia. Baru itu nanti kita diskusi sampai jam 3 ya. Jadi kita selesaikan acara dulu baru kita ngobrol bareng. Pasti saya yakin teman-teman pasti pengen kangen-kangenan karena sudah lama ya kita akan ketemu seperti ini. Kita manfaatkan waktu dan kesempatan ini untuk bersilaturahmi bersama, tukar-tukar pengalamannya. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Faman kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Sadaqallah. Yang saya hormati Ketua Umum IKPEXI Nusantara Bapak Supriyanto beserta jajaran pengurus yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Al-Mukarram Bapak Muhammad Iqbal Hafizahullah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kami ucapkan selamat datang di Sahid Jaya Hotel Lipo Cikarang. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas nikmat, rahmat, dan hidayahnya, pada hari ini kita semua dapat berkumpul dalam acara Walimatus Safar, saudara-saudari kita yang akan menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Salawat teriring salam senantiasa tercurah pada manusia terbaik yang Allah utus di muka bumi ini, yang Allah menjadikannya suri tauladan bagi seluruh umat manusia. Tiada lain, beliau adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga Allah tuntun kita untuk istiqomah dalam mengikuti dan menjalankan sunnah-sunnahnya. Amin. Terima kasih kami haturkan kepada para tamu yang telah meluangkan waktu untuk hadir di Sahid Jaya Hotel Lipo Cikarang. Semoga kehadiran kita di sini bernilai kebaikan dalam catatan amal kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya untuk memandu acara Walimatus Safar ini. Adapun susunan acaranya adalah pembukaan, dilanjutkan dengan sambutan dari perwakilan calon jamaah haji yang akan disampaikan oleh Bapak Supriyanto, tausiah dan doa oleh Al-Ustaz Muhammad Iqbal Hafizahullah, lalu penutup. Demikian rangkaian acara yang akan berlangsung siang ini. Diharapkan kita dapat mengikuti semua rangkaian acara dengan seksama dan penuh hikmah. Baik, marilah kita buka acara Walimatus Safar ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui, ibadah haji merupakan salah satu dari rukun Islam yang 5 setelah syahadat, sholat, puasa, dan zakat. Dalam ibadah haji, bukan saja fisik yang dibutuhkan, akan tetapi kekuatan mental dan juga finansial sangatlah penting. Sehingga ibadah haji merupakan penyempurna dari rukun Islam. Maka barang siapa yang telah mampu secara harta, fisik, dan mental untuk berhaji, lalu ia menunaikannya, maka ia telah menyempurnakan agama Islam. Alhamdulillah, pada tahun ini Allah panggil rekan-rekan kita untuk berhaji ke Baitullah. Di antaranya ada Bapak Supriyanto beserta istri, Ibu Nova Endah Sunanta, Bapak Doni Oktaviansa, Bapak Dr. Iman Supratman SPDI MAG beserta istri, Ibu Penti Siti Rohmatillah SPDI, dan Bapak Nanang Hadi Purwanto beserta istri, Ibu Ria Chandra. Hadirin yang berbahagia, untuk acara selanjutnya
yaitu sambutan dari salah satu perwakilan calon jamaah haji yang akan disampaikan oleh Bapak Supriyanto. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ustadz Iqbal, kemudian para tamu undangan dan seluruh hadirin, teman-teman alumni Magang Jepang yang dirahmati Allah SWT. Pertama-tama, marilah kita kembali panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan, sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka menghadiri acara Walimatus Safar keberangkatan ibadah haji keluarga besar alumni Magang Jepang yang berkumpul dalam wadah organisasi IKPEXI Nusantara, yang alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya yang setia mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Sebagai perwakilan dari anggota yang akan berangkat haji pada tahun ini, yang tadi sudah disampaikan oleh beberapa acara bahwa tahun ini alhamdulillah teman-teman kita yang sudah mendaftar ada 4 anggota, kemudian ada istri-istrinya. Semoga acara yang diadakan oleh IKPEXI Nusantara di bawah kegiatan bidang sosial masyarakat ini menjadi energi positif yang kedepannya menularkan kepada saudara-saudara, kepada teman-teman kita yang setiap tahun insya Allah diberikan kesempatan untuk berhaji bersama-sama. Izinkan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dalam acara ini. Kehadiran dan doa restu dari Bapak Ibu semua merupakan kehormatan dan kebahagiaan bagi kami sekeluarga. Serta kami juga mengucapkan terima kasih kepada pengurus dan panitia yang telah bersedia memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan acara Walimatus Safar ini secara bersama-sama. Kami juga memohon keikhlasan Bapak dan Ibu semua untuk mendoakan kami sebagai calon jamaah haji diberikan kesehatan, kelancaran, kemudahan, dan keselamatan selama menjalankan ibadah haji, serta kembali ke tanah air sebagai haji yang mabrur dan mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Kami sadar tentu banyak kekurangan dalam penyambutan kami. Maka dari itu kami memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah membalas semua kebaikan dan keikhlasan Bapak Ibu dengan balasan yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian saya sampaikan sambutan dari perwakilan teman-teman calon jamaah haji. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teriring doa dari kami, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan para calon jemaah haji kesehatan, kelancaran, dan juga kemudahan untuk semua urusan-urusannya, sehingga para calon jemaah haji bisa menunaikan ibadah hajinya dengan sempurna, baik rukun, syarat, wajib, dan sunnah hajinya, sehingga dapat menjadi haji yang mabrur dan dapat kembali ke tanah air dengan selamat. Amin. Meningkat acara pada selanjutnya yaitu Mau'izah Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Muhammad Iqbal Hafizahullah. Falyatafaddal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd.
فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah yang kami muliakan, kami hormati Bapak Ketua IKAPEKSI ya masalah Bapak Supriyanto ya. Alhamdulillah saya bersyukur bisa bersilaturahim pertama mengikuti acara pertemuan alumni. Alhamdulillah tadi saya dengar pengusaha-pengusaha yang luar biasa sukses. Tapi ada satu masukan dari saya dari pengusaha yang dari Jepang, nggak ada yang spill tentang pertanian, Pak. Semuanya dalam bidang teknologi. Tapi saya lihat di analisa memang saya suka masuk ke pabrik ini. Ada pabriknya kecil, cuman paling 300 meter. Ada karyawannya 200 orang. Tapi kalau bidang teknologi itu, dia karyawannya sejahtera, bisa beli rumah dan sebagainya. Saya ini hidup dekat dengan keluarga Haji Yasin, Mbak. Bu Haji Yasin, dekat dengan Bu Haji Neneng, punya tanahnya itu kurang lebih 300 hektar, Pak. 300 hektar pertanian, cuma tidak dimaksimalkan. Mungkin kalau misalnya bisa kolaborasi dengan Bapak yang dari Jepang, bisa saya menjembatani dengan beliau. Karena saya lumayan dekat, Pak. Saking dekatnya saya dikasih rumah di atas rumah beliau supaya duduk di situ ya. Tidur di Surabaya di sana. Jadi bawahnya Bu Haji Yasin, saya di atasnya. Masya Allah. Mungkin bisa kolaborasi, mungkin ada bisa dimaksimalkan misalnya 10 hektar mau nyewa, 20 hektar mau nyewa, tapi dengan teknologi supaya bisa karyawan-karyawan itu sejahtera juga seperti karyawan-karyawan yang di bidang teknologi. Kalau ini karyawannya yang begitu-begitu tidak 200 hektar, 300 hektar, tapi karyawannya yang begitu buat makan doang, Pak. Buat makan. Mungkin kalau misalnya ada manfaatnya, saya hadir di sini, berdoa dari sini, mudah-mudahan Allah SWT bisa bermanfaat. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah. Yang pertama juga saya pada saat ini untuk menghadiri ya, daripada orang yang mau ibadah haji, yang pertama Bapak yang tadi ya, Bapak Supriyanto dan ibunya Ibu Nova Endah Sumanta. Kemudian Bapak Doni Oktaviansyah, Bapak Dr. Iman Supratman SPDI MAG, beserta Ibu Penti Siti Rahmatilah SPDI. Kemudian yang terakhir Bapak Nanang Hadi Purwanto dan istrinya Ibu Lia Chandrawati. Yang mudah-mudahan Allah SWT ini nikmat besar untuk melaksanakan ibadah haji ini. Kita tahu di Bekasi ini waiting listnya sampai 15 tahun ya. Tapi beliau alhamdulillah oleh Allah SWT sudah bisa secara syariat akan melaksanakan ibadah haji pada tahun ini. Kita doakan nanti mudah-mudahan sukses selama di perjalanan. Amin ya rabbal alamin. Untuk bayan ini atau bayan hidayah ini, pertama bahwa untuk melaksanakan ibadah haji itu niatnya kita perbaiki. Yang pertama niat karena Allah, seperti kita sholat niat karena Allah, zakat niat karena Allah, berpuasa sholat niat karena Allah, haji pun niat karena Allah. Maka dalam ayatnya walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi karena Allah saja niat untuk ibadah haji ini. Jadi jangan sampai salah, mindsetnya salah. Saya kalau haji nggak bisa bawa diri, jadi nggak mau haji. Salah itu, Pak. Haji ini jadi kita niatkan, udah saya mau haji. Kalau niat itu muktaronan faklihi bifilihi, harus diikuti dengan pelaksanaannya. Saya niat ibadah haji nabung, nah itu baru benar, ada pahalanya. Kalau saya niat haji nabung nggak nabung, itu namanya azam saja rencana. Tapi kalau saya niat haji nabung 100.000, maka itu jadi argo, jadi pahala terus. Andai kata kita sudah menabung tapi meninggal dalam keadaan itu, maka dibangkitkan jadi haji yang sempurna. Itulah niat agama, niat yang pasti. Agama itu lebih pasti daripada matematika. Sholat 2 rakaat
ini lebih baik daripada dunia yang sisinya, itu pasti. Tapi kalau ilmu dunia kan ada ininya, ada ininya, ada ininya, ada ininya. Tapi kalau ilmu agama itu pasti. Pertama, lillahi ta'ala, karena Allah SWT. Yang kedua, niat untuk bertobat. Sebagaimana Nabi Adam alaihissalam ketika diturunkan dari surga, kemudian Nabi Adam di daerah India, itu selama Nabi Adam di India, kemudian Siti Hawa di Arafah, selama beliau ini mau ke haji, mau ke Arafah ini, dikasih oleh Allah SWT doa, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi niat haji, niat bertobat seperti tobatnya Nabi Adam alaihissalam, ya, alaihissalam. Terus berapa tahun? Ternyata 70 tahun. 70 tahun sampai tidak mengadah ke atas mulu, terus 70 tahun akhirnya bertemulah di Arafah dengan Siti Hawa. Arafah itu Arafta. Engkau tahu ini siapa? Ini Siti Hawa. Pertemuan Nabi Adam dengan Siti Hawa itu di Arafah. Nanti insya Allah Pak Supriyono akan wukuf di Arafah. Itulah diangkatnya derajat menjadi haji, ya. Al-Hajju Arafatul, haji ini ada di Arafah. Yang ketiga, niatnya islah diri, memperbaiki diri dengan harta, waktu, dan diri sendiri. Jadi niat kesana ini untuk memperbaiki diri supaya Allah SWT dijadikan orang yang soleh atau solihah. Demikian. Kemudian apa keutamaan ibadah haji? Ini disingkat saja karena waktunya mau ada acara lagi. Yang pertama adalah harta kita yang keluarkan untuk ibadah haji pasti diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang haji mungkin 70 juta. Kalau yang plusnya berapa juta mungkin. Tapi pasti dan pasti Bapak Pak Supri dengan istrinya pasti diganti Allah, Pak. Harta tersebut pasti diganti Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan takut harta yang dikeluarkan untuk haji ini tidak diganti, tapi pas diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ibadah haji ini tadi sama MC telah dikatakan ibadah yang ada dua, fisik dengan harta. Kalau zakat harta saja, kalau sholat fisik saja, tapi haji ini fisik dan harta. Maka fisik dan harta ini disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Kalau orang yang berhaji ini sama dengan jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah ini kita tahu kalau pahala jihad fisabilillah ini setiap langkah-langkahnya dikalikan dengan 700.000 kali lipat. Jadi Bapak kalau misalnya di sana banyak ibadah, banyak bersedekah, sedekahnya ini dikalikan dengan 700.000 kali lipat ketika kita melaksanakan ibadah haji. Selanjutnya doa-doa kita ketika melaksanakan ibadah haji dijabah, doa-doa kita. Maka banyak berdoa sekarang di Multazam, berdoa di Arafah, berdoa terus. Selanjutnya diampuni dosa-dosa kita. Dalam satu hadis, barang siapa yang wukuf di Arafah setelah wukuf selesai, maka dia ini dosa yang diampuni semuanya, seperti dia lahir ke bumi ini sebagai bayi, ya. Bayi yang masih suci. Dalam satu hadis, andai kata dia mengatakan saya masih banyak dosa, dia berdosa. Dia mengatakan saya masih berdosa, itu dia berdosa. Karena dalam hadis kalau sudah wukuf di Arafah, maka dia ini menjadi orang yang suci. Hakullah namanya, hak kepada Allah. Tapi kalau hak kepada manusia tidak bersih. Haji tapi hasil korupsi, yang tidak bisa bersih. Wah, saya sudah bersih, itu tidak bisa bersih, itu harus diganti. Tapi kalau misalnya hakullah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang paling luar biasa, ketika melaksanakan ibadah haji dan betul-betul dalam ibadah hajinya mengikuti bimbingan, mengikuti sabda-sabda Rasulullah, mengikuti daripada arahan-arahan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, maka akan menjadi haji yang mabrur. Al-Hajjul mabrur, laisahul jaza'u illa jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Supri dan kawan-kawannya dengan istrinya, dengan kawan-kawannya yang melaksanakan ibadah haji ini menjadi haji yang mabrur dan mabrur. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ketika melaksanakan ibadah haji ada pada safar perjalanan. Ketika kita di rumah, maka kita langkahkan kaki kanan, kita berdoa Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Nanti jangan lupa itu, karena kalau misalnya kita berdoa itu, malaikat mendoakan kufita wa hudita wa fita. Engkau dicukupi, engkau diberikan hidayah oleh Allah SWT dan engkau diberhasilkan. Jadi kufita wa hudita. Naik kendaraan, subhanalladzi, kita pakai kaki kanan, kemudian pakai kiri, subhanalladzi, safruna hadza wa makunna lil mukminin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Terus berjalan.
Kalau misalnya naik pesawat, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, naik pesawat. Kalau misalnya menanjak, kita baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau kita menurun, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Kalau datar, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ada di kitab Injil itu umat Rasulullah itu, umat Nabi Muhammad terakhir, kalau menanjak Allahu Akbar, turun Subhanallah. Tapi kalau dalam hadis disebutkan kalau datar Alhamdulillah. Kemudian kalau berkata la haula wala quwata illa billah. Baca doanya, banyak zikir ketika dalam perjalanan. Kemudian kata Ibnu Abbas, kalau ingin diselamatkan dalam perjalanan pulang dan perginya, baca surat Az-Zumar ayat 27. Nanti saya WA ke Bapak Haji Harwani supaya dirikan lagi. Wa ma qadarullah haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumil qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminihi subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Ibnu Abbas selalu pakai ayat ini kemana-mana, nggak pernah dia jatuh misalnya. Kalau orang sahabat-sahabat itu luar biasa. Kalau kita mungkin kalau naik kendaraan, yang sering naik kendaraan bagusnya dihafal ayat ini, ya, ayat Az-Zumar ayat 67. Kalau lecet-lecet sendiri dikit nggak apa-apa, ya, Mama Kodullah. Terus di sana kita ikuti pembimbing kita, ya, ikuti, jangan sampai kita maksiat pada Allah, jangan sampai bertengkar, jangan sampai kita ini berbuat yang tidak, ya, kita jaga daripada rukun wajib hajinya. Mudah-mudahan Allah SWT memudahkan kepada kita semua. Juga yang belum haji kita niat, yang niat dari sekarang kita kalau niat itu nabung, bukan di bank muamalah, nabung 100.000 bisa, maka itu akan jadi argo kita nanti buat di akhirat Allah SWT. Demikian, tidak panjang lebar. Kita sekali lagi doakan Bapak Supriyanto beserta istri, kemudian yang lainnya teman-temannya yang mau melaksanakan ibadah haji, disehatkan badannya, disehatkan jasmani dan rohaninya, diselamatkan dalam perjalanannya, dijadikan haji yang mabrur dan mabrurah, kembali ke sini ke Indonesia, kemudian membawa kebaikan-kebaikan, membawa keberkahan-keberkahan, membawa kepada keselamatan di dunia dan akhirat. Demikian, billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan Pak Ustaz atas nasihat atau mau'izah hasanah yang syarat ilmu dan hikmah. Semoga kita semua dapat mengamalkan setiap ilmu yang disampaikan dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, sampailah kita pada penghujung acara pada hari ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran dan segala perhatian di setiap rangkaian acara Walimatus Safar ini. Jazakumullahu khairan katsiran. Semoga Allah meridhoi kita semua. Marilah kita sama-sama tutup acara pada siang hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat kekurangan selama memandu acara atau ada tutur kata yang kurang berkenan di hati. Sedikit berpantun boleh? Sungguh manis buahku ini, buah dimakan dengan cepat. Berakhir sudah acara ini, semoga bisa memberi manfaat. Terakhir, mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Satu Baci dan mentor saya Utomo Bang Tomo yang sama ini bimbing saya dari karir dan manajemen. Mungkin saya sedikit cerita tentang perusahaan saya. Bukan perusahaan saya sih ya, saya masih bekerja statusnya dan statusnya tidak ada. Ini masalah kepercayaan saja. Perusahaan kami ini bergerak di bidang trading. Jadi trading ini mungkin terlalu besar ya kalau bicara ekspor impor ya. Kami lebih ke e-commerce-nya. Ya mungkin tadi Bapak Suryono ya tadi saya sempat sedikit ada pertanyaan juga sebenarnya. Gitu. Jadi perusahaan kami ini bergerak di bidang e-commerce, jatuhnya ekspor impor spare part motor, aksesoris dan semacamnya. Nah kami ada di Eropa juga, di Asia dan semacamnya. Dan untuk Indonesia-nya, alhamdulillah saya kasih kepercayaan untuk manajemennya. Oke, contohnya sih mudahnya mungkin kalau Jepang kita tuh kena Rakuten sama Amazon, begitu ya. Nah, cuman kalau kami ini namanya WeBuy, itu menjual aksesoris spare part dari Indonesia ke Jepang, Jepang ke Indonesia, dari Eropa dan semacamnya. Gitu. Ya lebihnya ke e-commerce dan berdiri sendiri. Kalau Tokopedia kan siapa saja bisa masuk dan jualan. Kalau di kami untuk kami cek dan semacam legalitas, bisnis dan semacamnya. Begitu. Jadi maaf mungkin untuk ekspornya terlalu besar. Karena kami melakukan ekspornya juga ekspor impornya ngurusnya juga sendiri. Ya mungkin karena pakannya juga nggak besar ya. Ya mungkin dari IBIU, dari NIB dan semacamnya. Saya rasa sih, saya juga maaf masih belajar. Saya rasa sih nggak sulit-sulit banget, asalkan tidak ini nama regulasi. Ini contoh website kami bergerak di otomotif roda 2 dan kami juga ikut kejuaraan dunia ya untuk sponsor. Ini juga Awas Purna Honda Pasarjak balapan ini balapannya seperti MotoGP, cuman di atasnya 1000 cc. Begitu. Nah ini untuk spare partnya dan ini juga ada produk-produk Indonesia yang menurut saya dari manufaktur, dari kualitasnya dan semacamnya bagus. Kami kerjasama, kami kirim ke luar negeri, kami pasarkan ke luar negeri. Nah ini produk-produk yang terkenal di luar negeri atau di Indonesia dan karena pasar-pasaran di Indonesia lumayan besar ya. Nah, ini gambaran untuk perusahaan kami. Jadi mungkin ada rekan-rekan yang semacamnya bisa buat produk dan semacamnya, terutama di otomotif roda 2 ya, mungkin bisa kenalan sama saya, mungkin bisa saya depok atau semacamnya kami promosikan ke luar negeri dan semacamnya. Ya mungkin lebih ke ngikutin zaman kali ya karena e-commerce mungkin ya jujur saya 2006 tamat sekolah. Saya ke Jepang mungkin Tokopedia baru berjalan ya. Sekarang mungkin ya tadi Pak Suryono juga ngomong ngikutin zaman kayak e-commerce, kayak TikTok, kayak semacamnya. Itu luar biasa berdampaknya untuk generasi sekarang. Ya bukan yang tidak bucinkan generasi old ya. Nah ini nama PT kami, PT Bintang Indonesia, dan ini untuk situs atau website kami. Dan kami proses juga mudah. Belanja di online di kami, bayar pakai kartu kredit atau payment semacamnya. Dengan cerita-cerita stok ada di gudang kami di Jepang, seperti Amazon. Di stok kita yang ada di Jepang, kita melakukan pengiriman dari Selasa sama Jumat. Kita menggunakan DHL dulu sendiri. Dan itu cuma 1 hari 2 hari sampai Indonesia. Mungkin lamanya mungkin bapak-bapak juga tahu ya. Untuk beli cukainya mungkin agak lama ya. Tapi kami berdiri sendiri sampai sekarang tidak ada masalah sih. Karena kami tidak mikirin pada barang langkas. Dan kadang-kadang di cukai pun kami terbentur ini dibilang lantas, padahal itu bukan. Mungkin kita bisa ganti HSP-nya atau semacamnya. Ya ini gambaran tentang perusahaan yang kami jaga, kami besarkan. Sekian dari saya, terima kasih. Mungkin kalau ada kawan-kawan dan semacamnya dan satu semacamnya, silahkan saya dengan senang hati. Terima kasih saja tadi. Terima kasih Mas ya. Sekedar informasi juga untuk teman-teman ya terkait dengan proyek di KPX Nusantara sendiri. Kemarin saya diskusi dengan customer saya, terutama di bidang kurir ya, salah satu bidang kurir itu
Lion Parcel ya, mungkin teman-teman tahu. Jadi saya diskusi dengan pihak mereka, yang rencananya nanti hari Selasa saya akan melanjutkan meeting dengan Lion Parcel ini supaya ada kesempatan kolaborasi dengan kita, IKPX Nusantara, untuk kemudahan-kemudahan membuat bisnis. Kan banyak ya, teman-teman sering lihat kan yang ruko-ruko isinya ada. Dan itu saya berpikir itu akan kita kembangkan untuk usaha alumni makan Jepang seluruh Nusantara. Saya mencoba ke manajemen Lion Parcel ini, bagaimana caranya supaya teman-teman alumni di seluruh Indonesia ini punya kesempatan itu. Nah itu rencananya nanti hari Selasa saya akan meeting dengan manajemen mereka supaya ya mudah-mudahan ini berhasil. Ya sama seperti tadi saya ceritakan, untuk bisnis yang travel umroh itu bukan itu akan bisa dilaksanakan atau dilakukan oleh teman-teman seluruh Nusantara, membuka cabangnya itu bisa. Nah itu nanti apalagi perusahaan-perusahaan kurir seperti ini kan jaringannya sangat luas. Ya, pasti nanti ketika satu aja kita mulai, yang lainnya akan ikut nanti. Ya. Kan satu misalnya kita punya satu ruko itu kan bisa ditempelin iklan macam-macam. Bisa LPK, bisa SO, bisa travel umroh, bisa kurir dan sebagainya, itu hanya satu ruko gitu. Nah, mungkin apabila kita memulai seperti ini, insya Allah ke depannya kita akan lebih mudah membawa jenis bidang jasa, terutama ya, jasa ke anggota seluruh Nusantara. Yang mudah-mudahan nanti hari Selasa ini akan menemukan jalan kesepakatan yang baik untuk kita, sehingga nanti kita juga lebih mudah implementasi untuk seluruh anggota. Kemudian tadi ada tamu yang kasih kartu nama saya, Onodera Yusra. Masih ada dia? Dari tadi sebenarnya di kita ini ada kedatangan tamu TSK katanya. TSK yang mencari partner untuk berbisnis seperti LPK dan SO lah ya. Nah itu tadi sempat kasih kartu nama saya. Ya, artinya bahwa kita IKPX Nusantara ini itu sudah terdengar di mana-mana dan mereka sangat ingin berkolaborasi dengan kita. Gitu. Kalau tidak salah beliau TSK atau apa ini? Komiai sama. Di sini ada Komiai Bapak. Jadi Komiai yang akan memberikan kesempatan untuk teman-teman pengusaha LPK dan teman-teman yang akan berkunjung atau bekerja di Jepang. Coba kita kasih kesempatan untuk salamnya dan cerita mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan konnichiwa. Nama saya Yasir Arafat. Iya. Kalau di Jepang saya biasa dipanggil Yasuikawa. Istri saya orang Jepang, saya punya 2 anak. Ya, sampai sekarang saya masih stay di Jepang. Kebetulan kemarin baru datang di Indonesia. Ya. Habis apa? Lanjut ya. Saya tinggal di Nagoya. Saya kontraktor. Saya bikin perusahaan sendiri di bidang solar panel. Jadi dari ujung Jepang, dari Kumamoto sampai Hokkaido itu saya pasang semua panel. Ya. Saya juga kuliah. Jadi kalau ada karena waktunya nggak terlalu banyak ya, kita nanti bisa sharing-sharing apa ya. Kadang ada permintaan juga ini berapa yang dinamakan ya nggak bisa. Kalau permintaan terlalu banyak seorang juga nggak bakal bisa ya, kita harus kolaborasi gitu. Ya. Seperti itulah. Sehingga saya mah sededak ini. Terima kasih Bapak. Ya untuk sedikit saya kenalkan teman-teman IKPX ini ya, Mister. Ya silakan. Jadi teman-teman di sini itu usahanya macam-macam. Jadi bukan hanya untuk mengirimkan tenaga kerja ke Jepang, tapi ada yang industri juga ada. Ya, mungkin nanti Bapak
butuh spare part atau machining, beliau ini juga sering ekspor ke Jepang. Yang Pak Isa yang pakai baju putih, nanti komponen-komponen yang biasa dipakai untuk pasang solar panel itu bisa diproduksi ya. Nanti saling komunikasi aja, diskusi aja. Jadi di sini macam-macam bapak butuh apa di sini ada. Kalau nggak ada nanti hubungi saya adain. Oke, mungkin ada lagi siapa yang tadi sempat mau bicara ya? Pak Edi, mohon ke depan sebentar deh Pak Edi ini. Iya, sini ada sambutan apa kayak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di hari yang berbahagia ini saya bisa dipertemukan dengan teman-teman yang saya hormati. Ya, jadi ini bahagia tersendiri bagi saya. Terus terang saya dari pagi terus ada acara di pesantren. Jadi kebetulan ya orang tua lah ya. Jadi salah satu saya di pesantren, jadi ada halal bihalal yang tidak mau saya bisa. Jadi perkenalkan, nama saya Edi Waryono, biasa dipanggil Edi ya. Jadi terima kasih Pak Ketum atas waktunya. Jadi yang jelas bahwa ketika kita berkumpul di sini, ketika kita menetapkan hari ini adalah sebagai hari silaturahmi, insya Allah keberkahan ada hadir di tengah-tengah kita semua. Jadi saya sendiri dulu masuk ke adalah baju bangku saya pada diri saya, sehingga banyak capaian-capaian yang besar yang kita dapat ya. Salah satunya realisasi Indonesia, beliaulah panglimanya. Jadi pantaslah kalau dia sebagai ketua umum sekarang. Kita apresiasi dulu. Jadi pada prinsipnya apabila kita seorang diri itu tidak ada manfaatnya lah, tidak ada kekuatannya. Tapi manakala kita berkolaborasi seperti tadi teman dari Jepang ya, ada bilang kolaborasi memang tetap sekali. Kita harus berkolaborasi. Entahlah di luar melakukan apa saja, silakan saja. Yang penting kita visi kita ke depan, kita kolaborasi, kita bersatu. Insya Allah program-program Pak Ketum kita harus dukung semuanya. Karena mungkin di sini juga saya sampaikan, Pak Ketum mungkin akan sedikit merubah atau tepatnya sih pembaruan tentang program kerja. Bagi saya is okay, gitu kan, karena memang itulah sebenarnya ciri dari pemimpin yang baru. Ketika seorang pemimpin bisa memperbarui program yang ada, apalagi memperbaiki yang lebih baik, kenapa tidak? Kita harus dukung. Jadi di sini juga saya sampaikan kepada Pak Ketum dan semuanya, jangan lakukan saya. Saya tetap akan mendukung IKFC Nusantara seperti apapun namanya. Itu aja ya yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf di hari Sabtu akhir-akhir ini apabila ada kesalahan yang disengaja atau sengaja. Demikian ya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Pak Edi Waryono. Kita masih punya waktu 5 menit, mau diskusi, mau nyanyi-nyanyi, monggo saya kembalikan. Baik, terima kasih luar biasa. Luar biasa hari itu tentang kita. Baik, ada satu lagi momen yang kita tidak boleh lupakan. Kita alhamdulillah di tengah-tengah kita ini kita punya sensei. Saya tidak panggil ke depan, tapi sensei ini yang mengajar kita waktu belajar. Waktu belajar di Sebos. Mungkin ada yang nggak tahu, beliau adalah sensei Ibrahim. Ada di sebelah kiri kita. Yang masih ingat mungkin masih, tapi ada yang lupa. Beliau sensei di Sebos kira-kira 25 tahun yang lalu, kalau tidak salah. Alhamdulillah anak-anaknya udah pada sukses. Terima kasih sensei. Sensei saya. Terima kasih sensei saya. Terima kasih Pak Ibrahim. Baik, yang selanjutnya close dulu. Kita sudah selesai kita nih. Kalau yang 4 gaji kita double dong. Yang terakhir tidak lupa kita ucapkan kepada sponsor kali ini ada PT Mega Jaya, PT terus
Trustek ya, solution dari PT ini saya nggak tahu nih Pak. Dari A dan M, PT Sumo, terima kasih, alhamdulillah terima kasih. PT Danu Jaya, PT Asasuna, PT Dengki, PT Koda, PT Kensa ya, PT Kensa, KI, dan masih banyak lagi teman-teman yang sosial, teman-teman pengusaha yang ada di sini. Terima kasih sekali lagi, Selamat sore. Selamat sore. Maaf bila ada salah dari kami sebagai pembawa acara, dan kita akhiri dengan saat ini ya. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.